Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal KSN tingkat kabupaten tahun 2020 ya. Jadi sejak tahun 2020 itu nama OSN-nya berubah menjadi KSN ya, Kompetisi Sains Nasional. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah soal KSN Fisika tingkat kabupaten tahun 2020. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Dua orang anak ingin melemparkan bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing Q ya, tebing Q di sini. Nah, ini tebingnya. Mereka berdiri pada titik pelemparan titik P yang berada pada jarak tertentu dari sasaran. Jadi, lemparnya dari sini, dari titik P. Mereka melempar bola dengan kelajuan awal yang sama. Oh, berarti kelajuan awalnya sama pada waktu bersamaan ya. Lemparnya bareng berarti. Tapi sudut elevasi yang berbeda. Jadi kelajuannya sama tapi sudut elevasinya berbeda. Sehingga waktu yang ditempuh bola orang pertama dan kedua untuk mengenai sasaran masing-masing adalah TA dan TB. Diketahui percepatan gravitasi tempat itu adalah G, kemudian tentukan jarak antara titik P dan Q dalam TA dan TB. Oke ya, kita lihat. Jadi yang ditanyakan adalah jarak PQ. Nah, ini ya, jarak PQ itu jarak dari titik pelemparan sampai ke ujung tebing ya, ini jarak PQ. Nah, kita misalkan aja jarak mendatar yang ditempuh oleh gerak parabola ini itu misalkan X, kemudian jarak vertikalnya yang ditempuh oleh gerakan parabola ini adalah Y ya. Maka dari sini kita bisa tahu dengan menggunakan dalil Pythagoras ya, kita akan dapatkan nilai PQ kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, kan gitu kan. Nah, kita nanti PQ-nya kita cari dengan menggunakan dalil Pythagoras ini. Oke, jadi di soal diketahui bahwa anak pertama ya, anak yang pertama misalkan A gitu kan, dan anak yang kedua misalkan B itu melempar dengan kelajuan awal yang sama. Jadi sekarang kita lihat ya, misalkan ini ada anak A gitu, dia melempar dengan kelajuan awal misalkan V0A. Nah, V0A ini kan bisa kita urai ya. Jadi ke arah sini, ke arah horizontal ya, ini V0AX, dan ke arah vertikal itu V0AY gitu kan. Kemudian anak kedua itu misalkan kita buat B di sini, dia juga melemparkan dengan kelajuan V0B misalkan. Kemudian V0B ini juga bisa kita uraikan di sini V0BX. Kemudian yang ke atas adalah V0BY. Nah, di soal diketahui bahwa nilai V0A dan nilai V0B itu kan sama kan? Karena dilempar dengan kelajuan awal yang sama. Berarti di sini kita tahu bahwa nilai V0A-nya sama dengan V0B. Kalau kita perhatikan komponen V0A itu kan ada V0AX dan V0AY ya. Berarti nilai dari V0A ini kita bisa cari dengan menggunakan resultan vektor. Berarti V0A ini adalah akar dari V0AX kuadrat ditambah V0AY kuadrat ya. Dan V0B juga sama, akar dari V0B ya, V0BX kuadrat ditambah dengan V0BY kuadrat ya, atau kita kuadratkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan V0AX kuadrat ditambah V0AY kuadrat sama dengan V0BX kuadrat ditambah V0BY kuadrat. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari V0AX, V0AY, dan V0BX, V0BY dalam variabel X, Y, dan gravitasi ya. Jadi kita analisis per sumbu ya. Kita lihat dulu yang sumbu X ya. Kita lihat yang sumbu X atau sumbu horizontal. Maka di situ jarak horizontal yang ditempuh oleh bola itu adalah X kan di sini. Berarti untuk sumbu X berarti berlaku X sama dengan untuk yang bola A berarti atau anak A berarti V0AX dikali T karena dia GLB ya kan. Ini persamaan yang kedua. Kemudian yang untuk sumbu Y untuk bola A karena dia GLBB berarti V0AY kali T min setengah
GT kuadrat gitu kan. Ini yang persamaan ketiga untuk bola A ya. Oh, untuk bola A T-nya TA ya. Berarti kita tulis saja TA di sini. Nah, maka dari persamaan dua ini kita bisa mencari nilai fenol AX-nya dalam variabel X dan TA. Berarti di sini kita dapat TA-nya itu kan sama dengan fenol AX-nya ya. Fenol AX-nya itu sama dengan X dibagi TA. Kemudian dari persamaan yang ketiga kita bisa dapat fenol AY-nya itu kan sama dengan dipindah ke kanan jadi Y ditambah setengah GTA kuadrat dibagi dengan TA gitu ya. Oke, ini persamaan kita beri nama ini 2A, ini persamaan 3A gitu ya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa lakukan langkah ini pada yang B ya. Maka akan didapatkan hasil ya. Caranya sama, maka akan kita peroleh fenol BX itu kan pasti sama dengan X dibagi TB kan. Ini persamaan keempat misalkan. Kemudian yang fenol BY itu akan kita peroleh tinggal Y ditambah setengah GTB kuadrat dibagi dengan TB. Oke, ini persamaan ke-5. Nah, dari persamaan 2, 3, 4, dan 5 kita bisa substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi dari persamaan 2, 3, 4, 5 kita substitusi ke 1. Kita akan peroleh hasil seperti ini. Nah, kita gantikan ya. Fenol AX-nya kita ganti X per TA, berarti fenol AX kuadrat berarti X per TA kuadrat. Kemudian fenol AY-nya kita ganti Y plus setengah GTA kuadrat per TA. Maka di sini fenol AY kuadrat sama dengan Y plus setengah GTA kuadrat ya. Per TA dikuadratkan ya. Ini juga sama. Untuk yang B juga sama, kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, kita tinggal selesaikan persamaan ini ya. Kita buka dulu kurungnya. Kita akan dapatkan nilainya jadi X kuadrat per TA kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kurungnya kita buka jadi Y kuadrat ditambah 2 kali Y kali setengah G, berarti 2-nya hilang ya. Y kali G kali TA kuadrat. Kemudian ditambah yang belakang dikuadratkan, berarti 1/4 G kuadrat TA kuadrat dibagi dengan TA kuadrat ya. Kemudian yang ruas kanan sama dengan, kita pindah di bawah ya. Jadi X kuadrat per TB kuadrat ditambah sama TB kuadrat, di sini Y kuadrat plus YG TB kuadrat plus 1/4 G kuadrat T pangkat 4 ya, maaf ya. Yang di sini T pangkat 4 karena T pangkat 2 dikuadratkan lagi. Jadi ini T pangkat 4. Ini TA pangkat 4. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan aja nih ya. Kan penyebutnya sama-sama TA kuadrat ya. Berarti yang atas akan menjadi, kita geser dulu. Ya, yang atas akan menjadi di sini TA kuadrat, kemudian di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kali G kali TA kuadrat ditambah 1/4 G kuadrat TA pangkat 4 ya, sama dengan yang luas kanan sama di sini TB kuadrat, kemudian di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah YG TB kuadrat ditambah 1/4 G kuadrat TB kuadrat. Nah, sudah kan? Nah, kita tadi punya bentuk X kuadrat plus Y kuadrat itu tidak lain adalah PQ kuadrat nih kan. Jadi PQ kuadrat itu kan nilainya sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka bentuk yang ada X kuadrat plus Y kuadrat ini dan yang ada di ruas kanan ini kita bisa langsung ganti menjadi PQ kuadrat. Ya, jadi ini PQ kuadrat plus, ya kita pecah aja ya, PQ kuadrat
per TA kuadrat ya, sama dengan plus ya, plus dulu. Kita hapus dulu ini. Oke, plus YG TA kuadrat dibagi TA kuadrat, berarti kan YG di sini. Ditambah 1/4 G kuadrat TA pangkat 4 dibagi TA kuadrat, berarti tinggal 1/4 G kuadrat TA pangkat 2 ya. TA nya kita coret pangkat 2 nya. Yang ruas kanan sama PQ kuadrat per TB kuadrat ditambah YG TB kuadrat dibagi TB kuadrat, berarti tinggal YG ditambah 1/4 G kuadrat TB kuadrat dibagi ini TB pangkat 4 ya, salah lagi nulisnya ini. TB pangkat 4, berarti dibagi TB kuadrat jadi 1/4 G kuadrat TB pangkat 2. Nah yang YG kan sama tuh, kanan kiri bisa kita coret, maka kita tinggal punya PQ kuadrat dibagi TA kuadrat plus 1/4 G kuadrat TA kuadrat sama dengan PQ kuadrat dibagi TB kuadrat plus 1/4 G kuadrat TB kuadrat, gitu kan. Lalu kita kumpulkan yang mengandung PQ ya. Jadi di sini PQ kuadratnya kita jadikan satu ruas, jadi PQ kuadrat dalam kurung ya 1/TA kuadrat, ini pindah ruas ke kiri jadi negatif 1/TB kuadrat, sama dengan yang ruas kanan jadi 1/4 G kuadrat nih TB kuadrat, yang TA kuadrat pindah ke kanan jadi negatif TA kuadrat, kan gitu kan. Kemudian di sini kita buat PQ kuadrat, kita samakan penyebutnya di sini TA kuadrat TB kuadrat, berarti di sini TB kuadrat minus TA kuadrat kan, sama dengan 1/4 G kuadrat TB kuadrat minus TA kuadrat. Nah ini kan sama, bisa kita coret, maka kita peroleh nilai PQ nya. PQ kuadrat sama dengan 1/4 G kuadrat TA kuadrat TB kuadrat, maka nilai PQ sama dengan, kita akarkan semua, akar dari 1/4 itu setengah, akar G kuadrat itu G, akar TA kuadrat itu TA, akar TB kuadrat itu TB. Nah kita dapat nilai dari PQ. Oke ya, ini salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya. Oke, jadi ini dulu pembahasan untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang mau mengikuti atau sedang belajar Olimpiade Fisika. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Nah, jika kalian suka dengan video-video dari channel ini silahkan subscribe channelnya supaya dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik maupun saran silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.